Selamat pagi Bu Rati dan rekan-rekan semuanya. Perkenalkan saya Viviana dari kelas MJ202. Di kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan UAS untuk mata kuliah Statistika Ekonomi dan Bisnis 1. Jadi, dalam presentasi ini saya akan membahas hasil pengerjaan dan analisis yang berkaitan dengan materi statistika yang sudah kita pelajari selama perkuliahan. Baik, pada slide ini kita masuk ke soal yang pertama, yaitu deret berkala dan peramalan. Kasusnya adalah sebuah toko yang ingin melihat perkembangan penjualannya dari tahun ke tahun, lalu sekaligus memperkirakan penjualannya untuk tahun berikutnya. Nah, data yang kita punya yaitu 80 unit pada 2022, 90 unit pada 2023, lalu 100 unit pada 2024, dan 110 unit pada 2025. Nah, dari data ini nantinya kita akan melihat apakah ada pola tertentu, lalu menentukan komponen deret berkalanya, dan menghitung rata-rata kenaikan setiap tahun, kemudian menggunakan pola tersebut untuk memperkirakan penjualan tahun 2026. Nah, selain mendapatkan angka peramalan, kita juga akan melihat bagaimana hasil tersebut bisa dimanfaatkan oleh toko dalam menentukan target dan mempersiapkan kebutuhan penjualan ke depannya. Baik, dari data yang tadi sudah kita lihat, sekarang kita masuk ke hasil analisisnya. Pertama, kita lihat dulu pola penjualannya. Pada tahun 2022, penjualan sebesar 80 unit. Kemudian naik menjadi 90 unit di 2023, lalu 100 unit di 2024, dan 110 unit di 2025. Kalau kita perhatikan, kenaikannya ternyata selalu sama, yaitu 10 unit setiap tahun. Jadi bukan hanya penjualannya yang meningkat, tetapi peningkatannya juga terjadi secara konsisten. Nah, dari sini kita bisa mengatakan bahwa data tersebut memiliki pola yang meningkat. Kemudian untuk komponen deret berkalanya yang paling sesuai adalah tren atau T. Alasannya karena kita bisa melihat adanya kecenderungan penjualan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Kalau misalnya ada pola musiman, biasanya kita akan melihat kenaikan atau penurunan tertentu yang berulang pada periode tertentu. Tapi pada data ini tidak terlihat pola seperti itu. Nah, data yang diberikan juga berupa penjualan tahunan dan kenaikannya relatif konstan. Jadi dari hasil pengamatan ini dapat disimpulkan bahwa komponen yang paling dominan adalah tren meningkat, karena memang arah datanya terus bergerak naik dari 80 sampai 110 unit. Selanjutnya, setelah kita mengetahui bahwa penjualan meningkat secara konsisten, kita hitung dulu berapa rata-rata kenaikan setiap tahun. Dari tahun 2022 ke 2023, penjualan naik menjadi 80 menjadi dari 80 menjadi 90 unit. Berarti kenaikannya 10 unit. Kemudian dari 2023 ke 2024 naik dari 90 menjadi 100 unit. Jadi kenaikannya juga 10 unit. Terakhir dari 2024 ke 2025. Penjualan naik dari 100 menjadi 110 unit. Nah, lagi-lagi kenaikannya 10 unit. Karena ketiga kenaikan tersebut sama, yaitu 10 unit, maka rata-rata kenaikan penjualannya juga 10 unit per tahun. Nah, angka 10 unit ini kemudian kita gunakan untuk melakukan peramalan di tahun berikutnya, yaitu 2026. Penjualan terakhir di tahun 2025 adalah 110 unit. Kemudian kita tambahkan dengan rata-rata kenaikan 10 unit. Jadi, 110 ditambah 10 sama dengan 120 unit. Artinya, penjualan tahun 2026 diperkirakan mencapai 120 unit. Kalau dari sisi manfaat, hasil peramalan ini bisa membantu toko dalam membuat perencanaan. Misalnya, toko bisa menentukan target penjualan untuk tahun 2026 dan memperkirakan persediaan barang yang perlu disiapkan. Jadi hasil peramalan ini bisa menjadi gambaran awal untuk mengambil keputusan di tahun berikutnya. Baik, kita lanjut ke soal kedua, yaitu metode kuadrat terkecil. Di soal ini, sebuah perusahaan jasa ingin memperkirakan jumlah pelanggan pada tahun 2026. Data yang digunakan adalah jumlah pelanggan selama 5 tahun.
mulai dari 2021 sampai 2025. Kalau kita lihat datanya, pada tahun 2021 ada 100 pelanggan, kemudian naik menjadi 110 di 2022, lalu 125 di 2023, 130 di 2024, dan 145 pelanggan di 2025. Dari data tersebut terlihat bahwa jumlah pelanggan secara umum mengalami peningkatan, walaupun kenaikannya tidak selalu sama setiap tahunnya. Karena itu kita menggunakan metode kuadrat terkecil untuk mencari tren linear yang paling sesuai dengan data tersebut. Nah, langkah pertama kita jadikan tahun 2023 sebagai titik tengah, sehingga nanti nilai X akan disusun menjadi dari minus 2 sampai 2. Setelah itu kita buat tabel Y, X, X kuadrat, dan XY. Nah, dari tabel tersebut kita akan mencari nilai A dan B, kemudian membentuk persamaan tren linear Y aksen sama dengan A ditambah BX. Terakhir, persamaan tersebut kita gunakan untuk memperkirakan berapa nih jumlah pelanggan di tahun berikutnya, yaitu 2026. Jadi inti dari soal ini adalah kita menggunakan data pelanggan dari 5 tahun sebelumnya untuk menentukan pola tren. Kemudian pola tersebut digunakan sebagai dasar untuk membuat perkiraan di tahun 2026. Sekarang kita masuk ke bagian perhitungannya. Di sini kita mulai dengan menentukan nilai X, dan tahun 2023 kita jadikan sebagai titik tengah. Kenapa 2023 dijadikan titik tengah? Karena kita punya 5 tahun data. Jadi tahun yang berada tepat di tengah adalah 2023. Maka kita beri nilai X sama dengan 0 untuk tahun 2023. Setelah itu tahun yang 1 tahun sebelum 2023 kita beri nilai minus 1, yaitu 2022. Dan 2 tahun sebelumnya menjadi minus 2, yaitu 2021. Begitu juga untuk tahun setelah 2023, lalu 2024 menjadi 1, dan 2025 menjadi 2. Jadi susunan X-nya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Nah, cara ini dilakukan supaya posisi setiap tahun terhadap tahun tengah menjadi lebih gampang untuk dihitung. Nah, setelah nilai X ditentukan, kita masukkan jumlah pelanggan sebagai Y. Kemudian kita hitung X kuadrat dan XY. Dari seluruh perhitungan tersebut, kita dapat jumlah Y sebesar 610. Nah, jumlah X sama dengan 0. Lalu jumlah X kuadrat sebesar 10, dan jumlah XY sebesar 110. Nah, angka-angka ini yang nantinya kita gunakan untuk mencari nilai A dan juga nilai B dalam persamaan tren linear. Pertama, kita cari nilai A. Rumusnya adalah jumlah Y dibagi jumlah data. Jadi, 610 dibagi 5 hasilnya 122. Nilai A ini bisa kita anggap sebagai nilai dasar atau titik awal dari persamaan tren kita. Kemudian kita cari nilai B. Rumusnya adalah jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Jadi 110 dibagi 10 hasilnya adalah 11. Nah, nilai B sebesar 11 ini menunjukkan bahwa berdasarkan tren yang kita dapat, jumlah pelanggan diperkirakan mengalami peningkatan sekitar 11 pelanggan untuk setiap kenaikan satu periode. Jadi dari perhitungan ini kita sudah mendapatkan A sama dengan 122 dan B sama dengan 11. Setelah sebelumnya kita sudah mendapatkan nilai A sama dengan 122 dan B sama dengan 11, sekarang kedua nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumus tren linear. Rumus dasarnya adalah Y aksen sama dengan A plus BX. Jadi kita masukkan nilai A dan B yang sudah kita dapatkan. Jadi persamaannya menjadi Y aksen sama dengan 122 tambah 11X. Nah, persamaan ini nanti kita gunakan untuk memperkirakan jumlah pelanggan di tahun 2026. Selanjutnya kita tentukan nilai X-nya dulu untuk tahun 2026. Karena tadi di tahun 2023 kan kita jadikan titik tengah dengan X sama dengan 0. Maka 2024 adalah X sama dengan 1,
Lalu 2025 adalah X sama dengan 2, dan tahun 2026 menjadi X sama dengan 3. Sekarang tinggal kita masukkan X sama dengan 3 ke dalam persamaan. Jadi, Y aksen sama dengan 122 tambah 11 dikali 3. Hasil dari 11 dikali 3 adalah 33. Kemudian 122 ditambah 33. Sehingga hasil akhirnya adalah 155. Jadi berdasarkan tren linear yang kita peroleh dari tahun 2021 sampai 2025, jumlah pelanggan pada tahun 2026 diperkirakan sebanyak 155 pelanggan. Artinya kalau pola peningkatan pelanggan berdasarkan data sebelumnya itu masih relatif mengikuti tren yang sama. Nah, perusahaan dapat memperkirakan mendapatkan sekitar 155 pelanggan di tahun 2026. Baik, kita masuk ke soal yang ketiga, yaitu tren kuadratis. Di soal ini, perusahaan memiliki data penjualan dari tahun 2021 sampai 2025. Penjualannya dimulai dari 100 unit pada 2021, kemudian naik menjadi 120 unit pada 2022, lalu 150 unit pada 2023, 190 unit pada 2024, dan 240 unit pada 2025. Kalau kita perhatikan, penjualannya memang terus meningkat, tapi yang menarik adalah kenaikannya juga semakin besar. Jadi dari 2021 ke 2022 naik 20 unit. Kemudian dari 22 ke 2023 naik 30 unit, lalu naik 40 unit, dan terakhir naik 50 unit. Jadi di sini polanya berbeda dengan soal sebelumnya. Kalau menggunakan tren linear, kita seolah-olah menganggap kenaikannya cenderung tetap. Padahal dari data ini terlihat bahwa pertumbuhannya semakin cepat. Karena itu digunakan tren kuadratis agar pola kenaikan tersebut bisa lebih sesuai dengan data. Nah, untuk menghitungnya sama seperti soal sebelumnya. Kita jadikan tahun 2023 sebagai titik tengah, sehingga nilai X-nya adalah minus 2, minus 1, 0, 1, dan 2. Setelah itu kita akan menyusun tabel yang berisi Y, X, X kuadrat, XY, dan X kuadrat Y. Dari hasil tersebut nantinya kita mencari 3 nilai, yaitu nilai A, B, dan C dengan persamaan tren kuadratis. Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Nah, setelah persamaannya diperoleh, persamaan tersebut kita gunakan untuk melakukan peramalan penjualan pada tahun 2026. Jadi, inti dari soal ini adalah kita tidak hanya melihat bahwa penjualan meningkat, tapi juga melihat bahwa laju peningkatannya semakin besar. Nah, itu alasan utama kenapa di soal ini kita menggunakan metode tren kuadratis. Sekarang kita masuk ke tahap perhitungannya. Pertama, seperti soal sebelumnya, kita jadikan tahun 2023 sebagai titik tengah, sehingga tahun 2023 menjadi nilai X sama dengan 0. Dari situ tahun 2022 menjadi minus 1, tahun 2021 menjadi minus 2, kemudian 2024 menjadi 1, dan 2025 menjadi 2. Setelah nilai X ditentukan, kita masukkan data penjualan sebagai Y. Kemudian kita hitung X kuadrat, XY, dan X kuadrat Y untuk masing-masing tahun. Nah, dari tabel ini jumlah penjualan atau sigma Y adalah 800, kemudian sigma X sama dengan 0, sigma X kuadrat sama dengan 10, dan sigma XY sama dengan 350. Nilai-nilai ini yang akan kita gunakan untuk mencari parameter dalam persamaan tren kuadratis. Selanjutnya kita masuk ke nilai A. Kalau menggunakan rumus sederhana, sigma Y dibagi jumlah data, yaitu 800 dibagi 5 hasilnya 160. Tapi karena yang kita gunakan sekarang adalah tren kuadratis, nilai A tidak bisa langsung kita tetapkan 160, berbeda dengan tren linear. Nah, di sini nilai A harus diperhitungkan bersama dengan nilai C.
karena persamaannya memiliki tambahan komponen CX kuadrat. Jadi kita gunakan persamaan normal yang pertama, yaitu 5A tambah 10C sama dengan 800. Artinya angka 160 yang kita dapat tadi masih menjadi hasil awal. Kita masih perlu mencari nilai C dulu melalui persamaan normal, baru setelah itu kita bisa menentukan nilai A yang sebenarnya dalam tren kuadratis. Jadi di tahap ini sudah kita ketahui data tabelnya dan persamaan pertama yaitu 5A plus 10C sama dengan 800. Selanjutnya kita akan mencari nilai B dan C sampai akhirnya kita mendapatkan persamaan tren kuadratis yang lengkap. Selanjutnya kita sudah mendapatkan data yang diperlukan dari tabel. Jadi sekarang kita lanjut mencari nilai B dulu. Untuk nilai B kita gunakan rumus jumlah XY dibagi jumlah X kuadrat. Dari tabel sebelumnya jumlah XY adalah 350, sedangkan jumlah X kuadrat adalah 10. Jadi 350 dibagi 10 hasilnya 35. Berarti nilai B sama dengan 35. Setelah B diketahui, sekarang kita masuk ke bagian yang lebih penting, yaitu mencari nilai C. Karena ini menggunakan tren kuadratis, kita memiliki dua variabel yang masih harus ditentukan, yaitu A dan C. Dari persamaan normal yang pertama, kita udah punya 5A plus 10C sama dengan 800. Kemudian dari persamaan normal yang kedua, kita punya 10A plus 34C sama dengan 1670. Nah, dari persamaan pertama setelah diselesaikan, kita mendapatkan A sama dengan 150. Nilai A ini kemudian kita masukkan ke persamaan kedua. Jadi 10 dikali 150 ditambah 34C sama dengan 1670. Hasilnya 1500 ditambah 34C sama dengan 1670. Berarti 34C sama dengan 170, sehingga diperoleh C sama dengan 5. Jadi sekarang ketiga nilai yang kita butuhkan udah lengkap, yaitu A sama dengan 150, B sama dengan 35, dan C sama dengan 5. Selanjutnya kita masukkan ketiga nilai tersebut ke dalam rumus tren kuadratis, yaitu Y aksen sama dengan A plus BX plus CX kuadrat. Hasilnya menjadi Y aksen sama dengan 150 tambah 35X tambah 5X kuadrat. Nah, persamaan ini yang kita gunakan untuk melakukan peramalan tahun 2026. Karena tahun 2023 kita jadikan titik tengah atau X sama dengan 0, maka tahun 2026 berada 3 periode setelahnya, sehingga X sama dengan 3. Nah, kita masukkan X sama dengan 3 ke persamaan tadi. Jadi, 150 tambah 35 kali 3, lalu tambah 5 kali 3 kuadrat. Hasilnya 150 ditambah 105 ditambah 45, sehingga diperoleh 300. Jadi berdasarkan tren kuadratis, penjualan 2026 diperkirakan mencapai 300 unit. Kalau kita kaitkan dengan data sebelumnya, hasil ini juga menunjukkan bahwa penjualan memang diperkirakan terus meningkat. Dan metode kuadratis digunakan karena kenaikan penjualannya dari tahun ke tahun juga semakin besar. Baik, itu tadi pemaparan saya mengenai deret berkala, lalu metode kuadrat terkecil dan tren kuadratis, termasuk bagaimana data tersebut digunakan untuk melakukan peramalan. Dari pembahasan tadi, kita bisa melihat bahwa pola data sangat menentukan metode yang digunakan untuk membuat perkiraan. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas waktu dan perhatian Ibu. Mohon maaf apabila masih ada kekurangan dalam penyampaian saya. Terima kasih.